Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Fantahu amma naha anhu wa khazar. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil ba'si wan nusur, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, dengan pujian yang banyak sebagaimana Allah perintahkan. Maka berhentilah dari segala yang Allah larang dan yang Allah peringatkan. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, yang Maha Esa dan Perkasa, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang menjadi pemimpin bagi semua manusia. Salat dan salam Allah atas beliau, atas keluarga, sahabat, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuknya sampai hari kebangkitan dan hari kembali. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kesempatan, yaitu umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dapat melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan, terutama ibadah salat subuh kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan amaliyah ibadah subuh kita pada subuh hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baiklah teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini Anda akan membacakan kitab At-Tazkirah, keindahan menghadapi kematian, yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Insyaallah pada kesempatan subuh hari ini Anda akan membacakan para prinsip dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, yaitu di dalam kitab At-Tazkirah, keindahan menghadapi kematian. Kalau antum memiliki kitab ini bisa membuka di halaman 98, yaitu tentang hal yang pertama kali dialami mayit di dalam kubur. Bila teman-teman yang berbahagia, dan kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi ini menukil tentang kematian. Pada bab ini, yaitu pada halaman 98, hal yang pertama kali dialami mayit di dalam kubur. Abu Hamid dalam kitabnya Kasib Ulum Al-Akhirah menuturkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang pertama kali terjadi pada mayat begitu dimasukkan ke dalam kuburnya?" Rasulullah menjawab, "Hai Ibnu Mas'ud, belum ada orang menanyakan hal ini kepada aku selain engkau. Pertama-tama akan terdengar seruan malaikat yang bernama Rumman, yang bertugas memeriksa segala penjuru kubur. Malaikat lalu berkata, 'Hai hamba Allah, tulislah amalanmu.' Maka dia menjawab, 'Aku tidak mempunyai tinta dan kertas.' Malaikat lalu berkata, 'Itu tidak mungkin. Kertasmu adalah kain kafanmu, tintamu adalah ludahmu, dan penamu adalah jari-jarimu sendiri.' Lalu dia diberi sepotong kain kafannya. Lalu mayat itu menulis amal kebajikan dan keburukannya seperti amalan dalam satu hari. Meskipun di dunia dia tidak dapat pandai menulis. Lalu malaikat melipat tulisan di kafan dan mengalungkannya di leher orang itu. Setelah kita tulis, semua kita akan berada di alam barzah, teman-teman, di alam kubur. Semua manusia, tanpa terkecuali. Mau kafirkah dia, mau muslimkah, seluruhnya kita akan melewati alam barzah atau alam kubur. Jadi lanjut teman-teman ya. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu unuqih. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatan di lehernya.
Quran surah Al-Isra ayat 13. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya adalah amalannya. Jadi amalan kita dikalungkan di leher kita dengan catatnya kita tulis di kain kapan kita tadi. Nabi SAW lalu bersabda, setelah itu muncullah dua malaikat kubur yang berkulit hitam dan menggaruk tanah dengan sepasang taringnya. Menggaruk tanah dengan sepasang taring. Rambutnya sangat panjang hingga menyentuh tanah. Dan bicaranya keras bagaikan halilintar yang bergelegar. Matanya setajam kilat yang menyambar. Dan napasnya bagaikan angin yang tertiup sangat kencang. Masing-masing membawa palu besar dari besi yang sangat berat. Jadi masing-masing malaikat tadi yang berambut panjang dan hitam membawa palu yang sangat besar dari besi yang sangat berat, besar dan berat lagi teman-teman ya. Seandainya palu besar itu dipukulkan ke sebuah gunung terbesar, pasti gunung itu akan hancur lebur. Alhamdulillah. Apabila nyawa seorang mayat memandang kedua malaikat tersebut, pasti akan menggigil ketakutan dan lari terbirit-birit lalu masuk ke dalam lubang hidung jasadnya yang sudah menjadi mayat. Kemudian jasad itu hidup, mulai pada bagian dadanya saja seperti halnya keadaan orang yang mengalami sakarat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, tapi bisa mendengarkan dan melihat. Teman-teman yang berbahagia. Lalu beliau melanjutkan, setelah disuruh duduk, dia lalu dibentak dengan keras oleh kedua malaikat yang menyeramkan tadi. Lalu ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Jika diberi pertolongan oleh Allah dan diteguhkan perkataannya, maka dia akan balik bertanya kepada keduanya malaikat tersebut, siapa yang memberimu kalian mandat menanyaiku? Siapa yang mengutus kalian kepadaku? Dan yang bisa memberikan jawaban seperti itu hanyalah ulama pilihan. Jadi teman-teman ya, yang bisa hanya memberikan jawaban kepada malaikat yang bertanya tadi hanya ulama-ulama pilihan. Kita mudah-mudahan bisa teman-teman, berusahalah kita selama hidup dalam dunia ini semaksimal mungkin. Terutama jangan kita tinggalkan ibadah sholat 5 waktu. Karena itulah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di barang mahsyar nanti teman-teman. Dan juga menyelamatkan kita di alam barzah. Dan sebelum kita berada di padang mahsyar, kita berada di alam barzah atau di alam kubur. Entah berapa lama kita berada di sana, Allahu a'lam. Sampai menunggu datangnya hari kiamat teman-teman. Jadi lanjut teman-teman. Salah satu malaikat berkata pada lainnya, ya benar, cukup sudah kita berlaku kasar padanya. Lalu mereka berdua memasangkan sebuah kubah besar di kuburnya dan dibukakan baginya pintu surga dari arah kanannya. Lalu dia diberi hamparan alas tidur sutra surga yang baunya sangat harum. Ini yang tadi teman-teman, yang ulama yang memang ulama pilihan atau dai-dai pilihan. Lalu kuburnya diberi angin lembut dari surga yang sejuk dan harum baunya. Kemudian amalnya menjelma dalam bentuk manusia yang dicintainya dan bercakap-cakap dengannya. Cahaya memenuhi kuburnya dan dia selalu berada dalam kesenangan dan kegembiraan hingga tiba hari kiamat. Dia selalu bertanya kapan terjadi kiamat, sebab baginya tidak ada yang lebih menyenangkan kecuali datangnya hari kiamat. Jadi ini orang-orang pilihan yang hidup dalam dunia selalu mengikuti Al-Quran Sunnah, selalu mengikuti cara beribadahnya Rasulullah, tidak menyimpang. Nah, ini orang-orang pilihan yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Rasulullah contohkan, apa yang Rasulullah kerjakan, itu yang dikerjakannya. Tidak menyimpang dari itu. Nah, ini orang-orang pilihan teman-teman. Jadi hati-hati kita teman-teman. Jangan sampai kita selama hidup kita dalam dunia ini menyelisihi Rasul. Jangan sampai. Menyelisihi Rasul dosa yang sangat besar. Teman-teman. Alangkah sengsaranya kita. Ketika berada di padang mahsyar, Rasul mengatakan, amalan yang antum kerjakan tidak pernah aku ajarkan. Jangan sampai demikian teman-teman. Jadi ikutilah apa yang telah Rasulullah ajarkan.
Ikuti Al-Quran. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Al-Quran, perkataan Allah. Qala Rasul, perkataan Rasul. Sampai kepada sahabat. Sebagai penyambung lidah daripada Rasulullah SAW. Ini yang kita ikuti, teman-teman. Jadi lanjut, teman-teman. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya bagi seorang mukmin yang rajin beramal soleh sewaktu di dunia menjelang kedatangan malaikat mungkar dan nangkir, dia akan ditemui oleh amalnya yang menjelma sesosok makhluk yang sangat tampan, berpakaian indah dan menggunakan parfum yang sangat harum. Makhluk itu bertanya kepadanya, apakah kamu kenal aku? Menjawab, tidak. Siapa kamu? Makhluk itu menjawab, aku adalah amalmu. Jangan takut. Sebentar lagi kamu akan didatangi malaikat mungkar dan nangkir. Mereka hendak menanyaimu, namun tenang saja. Aku akan mengajarimu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi malaikat itu datang. Jadi amal kita itu datang dengan berbentuk sesosok makhluk yang sangat tampan. Allahu alam bagaimana bentuknya, teman-teman. Di amal kita yang kita lakukan selama hidup di alam dunia akan datang menemani kita di alam barzah sebelum dua malaikat datang mendatang kita untuk menanyai kita. Setelah makhluk itu pergi, tidak lama kemudian muncul malaikat mungkar dan nangkir dengan suara membentak. Mereka menyuruhnya untuk duduk, lalu bertanya, siapa Tuhanmu? Langsung bertanya malaikat, siapa Tuhanmu? Dan seterusnya. Dengan tenang dia menjawab, Allah lah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Ka'bah kiblatku, Ibrahim bapakku, dan agamanya adalah agamaku. Agama Islam adalah agama kita. Kedua malaikat tersebut berkata, engkau benar. Oleh kedua malaikat itu, dia lalu dibawa memasuki sebuah pintu neraka. Neraka diperlihatkan padanya dengan segala macam siksanya. Neraka itu dipenuhi dengan ular, kalajengking, rantai belenggu, air yang sangat panas, dan semua kepedihannya. Dia juga lantas melihat nanah yang bercampur dengan darah dan buah zakum. Dia sempat ketakutan, namun malaikat itu berkata, jangan takut. Sempat orang yang tadi ditunjukkan neraka takut. Tapi malaikat mengatakan jangan takut. Semua itu memang tempat yang disediakan buatmu. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menggantinya dengan sebuah tempat di surga yang akan kamu tempati. Sekarang tidurlah dengan nyenyak. Setelah berkata begitu, kedua malaikat tersebut pergi sambil menutupi pintu neraka darinya. Tidak diketahui sudah berapa bulan, tahun, dan abad yang dilewatinya. Entah kita tidak tahu berapa lama, berapa abad yang telah kita lalui di alam barzakh tersebut, teman-teman. Ada orang ketika ditanya malaikat mungkar dan nangkir, siapa Tuhanmu? Dia tidak bisa menjawab Tuhanku Allah. Dia malah menjawab yang bukan-bukan. Itu karena sewaktu di dunia akidahnya sangat lemah. Akibatnya dia pukul oleh kedua malaikat. Dia dipukul oleh kedua malaikat dengan martil besar dari api. Dari api neraka, saudaraku. Sehingga membuat kuburnya terbakar. Allahu alam bagaimana keadaannya. Terbakarnya kuburan tidak pernah kita lihat. Ya Allah yang mengetahuinya, teman-teman. Setelah api padam beberapa hari, siksaan itu diulangi lagi. Begitu terjadi selama masih ada kehidupan di dunia. Jadi selama masih ada kehidupan di dunia artinya belum kiamat. Selama itulah orang itu akan disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak pernah putus-putusnya. Ada lagi orang ketika ditanya malaikat mungkar dan nangkir, apa agamamu? Dia tidak bisa menjawab, agamaku Islam. Dia malah menjawab yang tidak-tidak. Hal itu karena dia sering diliputi oleh kebimbangan atau tengah ditimpa fitnah kematian. Sehingga nasibnya sama seperti orang yang pertama tadi. Ada juga orang ketika ditanya malaikat mungkar dan nangkir, siapa panutanmu? Dia sulit menjawab, panutan adalah Al-Quran. Dia malah menjawab yang bukan-bukan. Hal itu karena ayat-ayat Al-Quran yang biasa dibacanya sewaktu di dunia tidak pernah diamalkan. Jadi dia membaca Al-Quran. Al-Quran dibacanya tidak pernah diamalkan. Tidak pernah diamalkan. Inilah nasib kita. Kalau kita membaca Al-Quran tidak kita amalkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Tidak dijauhi larangan-larangan Allah dan tidak diambil pelajarannya. Akibatnya dia pun mengalami nasib yang sama seperti mereka berdua tadi. Dalam sebuah hadis ceritakan ada orang yang amalnya berubah menjadi seekor anak anjing.
yang menyiksanya di dalam kubur sesuai dengan kadar dosa. Ada orang ketika ditanya malaikat mungkar dan nangkir siapa nabimu, dia tidak bisa menjawab. Padahal kita tahu nabi kita adalah Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Dia malah menjawab yang tidak-tidak. Hal itu karena semasa hidupnya dia lupa terhadap sunnah-sunnah beliau. Tidak bisa menjawab. Karena kita tidak pernah mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah. Malah kita melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Sunnah-sunnah Rasulullah dia tinggalkan. Tidak pernah dia kerjakan. Dia malah mengerjakan yang bid'ah, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ini hati-hati teman-teman. Sedikit saja yang mungkin hal sepele. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang mungkin kita tidak pernah kita lakukan. Puasa Senin Kamis, sholat tahajud di malam hari, membaca Quran, dan lain sebagainya. Masih banyak. Maka marilah kita bersama-sama teman-temannya mengikuti ta'lim-ta'lim, kajian-kajian. Kita ikuti kajian-kajian selama kita masih hidup dalam dunia. Mungkin umur kita tidak pernah tahu teman-teman. Yang kita anggap sepele. Kita ikutlah kajian-kajian yang mungkin ada di masjid-masjid. Di mana ada masjid yang ada kajian, mari kita ikut. Kajian-kajian sunnah. Itu akan kita mengetahui. Teman-teman yang berbahagia. Ada orang ketika malaikat mungkar dan nangkir, apa kiblatmu? Dia tidak bisa menjawab. Padahal kita tahu kiblat kita adalah Ka'bah sana di Baitullah. Dia malah menjawab yang bukan-bukan. Hal itu karena dia sering lalai sholat. Wudhu tidak benar, suka menoleh ke kanan ke kiri saat sholat. Ya wudhu kita terburu-buru misalkan. Ya, tidak sempurna teman-teman. Sering melakukan sujud atau ruku secara salah. Ruku yang benar begini kata Rasulullah. Sujud yang benar begini Rasulullah. Tapi itu salah. Dan lain sebagainya. Padahal telah jelas Allah tidak berkenan menerima salat seorang seperti itu. Atau berpakaian dari hasil pekerjaan yang diharamkan syariat. Pakaian yang kita pakai dari hasil yang haram. Hati-hati teman-temannya. Hal-hal yang mungkin kita anggap hari ini kita sudah menjalankan berpuluh-puluh tahun amal kita. Kita merasa amalan kita sudah luar biasa banyak. Ternyata satu pun amalan kita tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Ini teman-teman, hati-hati. Dan ada pula orang yang ketika ditanya malaikat mungkar dan nangkir, siapa bapakmu? Dia tidak bisa menjawab, Ibrahim adalah bapak kita. Dia malah menjawab yang bukan-bukan. Hal itu karena dia pernah terpengaruh dan sempat percaya pada omongan beberapa orang yang menyatakan bahwa Ibrahim itu seorang Yahudi atau Nasrani. Semua ini diungkap secara jelas oleh Abu Hamid dalam kitabnya Al-Ihya. Adapun terhadap orang yang suka berbuat dosa, malaikat mungkar dan nangkir bertanya, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Malaikat lalu berkata, kami tahu bahwa kamu memang tidak tahu. Mereka lalu memukulnya dengan martil besar. Hanya dengan satu kali pukulan saja tubuhnya amblas dan tenggelam sampai ke bumi lapisan ketujuh. A'udzubillahi min dzalik. Lapisan ketujuh oleh bumi dan dilempar lagi ke kuburnya. Di sana dia dipukul lagi sebanyak 7 kali sehingga tulang rusuknya remuk. Tidak mati. Kita hanya menerima siksaan, saudaraku. Kalau kita bercerita tentang sisa kubur ini, teman-teman, ingatkan kita untuk memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah. Ini segelumit bocoran-bocoran yang dikasih oleh Rasulullah SAW tentang mayat yang mengalami siksaan di alam kubur. Dan banyaknya dosa yang mungkin dilakukan selama hidup dalam dunia. Baik teman, kita lanjutkan. Ada sekelompok orang yang amalnya berubah menjadi seekor anjing yang terus menggigitnya hingga tiba hari kiamat. Jadi, Allahu a'lam, apa amalan orang ini? Ini petunjuk Rasulullah. Dia ada amalannya menjadi seekor anjing yang terus menggigit hingga tiba hari kiamat. Berapa lama kiamat? Ribuan tahun, 1000 tahun untuk kita disiksa. Dan anjing terus menggigit kita.
Mereka itulah kaum Khawarij, teman-teman. Adapun orang yang amalnya berubah menjadi seekor babi yang menyiksanya dalam kubur, yaitu mereka yang senantiasa berbuat dosa. Dan masih banyak lagi siksa lainnya. Namun pada dasarnya seseorang itu akan disiksa dalam kuburnya dengan sesuatu yang amat ditakutinya di dunia. Mungkin ada juga orang yang lebih takut kepada seekor anjing daripada seekor serigala atau singa. Karena watak manusia itu berbeda-beda. Kita selalu memohon keselamatan serta ampunan kepada Allah sebelum menyesal nanti. Teman-teman yang berbahagia, dengan beberapa referensi hadis ini, teman-teman, mudah-mudahan bisa memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mencontoh apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Jangan sampai kita menyimpang, teman-teman. Karena penyimpangan terbesar yang terjadi pada saat ini yang mungkin kita tidak pernah merasakan bahwa apa yang kita lakukan adalah tidak pernah diajarkan Rasulullah. Maka belajarlah kita. Ada kitab yang namanya, teman-teman, cara kitab sholat Rasulullah. Coba kita buka kitab itu. Kita pelajari tata cara sholat, tata cara wudhu yang sempurna. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat Anda bacakan tadi dari kitab Tazkirah, keindahan menghadapi kematian ini, sedikit akan memberikan pelajaran bagi kita, menambah iman dan ilmu bagi kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.